مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin senantiasa kita panjatkan, terutama atas perhatiannya sejak sampai ke-20 ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan hidayah dan taufiknya sehingga dapat membersamai bulan suci Ramadan dan bahkan berupaya secara maksimal untuk meraih berbagai keberkahan, fadilah, dan tentunya juga mudah-mudahan dari tujuan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini sebagai ibadah puasa dapat kita raih, yakni menjadi manusia yang kokoh imannya dan bertakwa. Selawat dan taslim atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menerima wahyu sebagai bekal utama kita dalam menjalankan tugas kita baik sebagai abdillah maupun sebagai khalifah Allah, sehingga mudah-mudahan kita adalah bagian dari hambanya, dari khalifahnya yang bisa menunjukkan kemakmuran di dunia Allah ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita memang bersyukur karena Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim mengutus Rasul dan membekali bahkan menyertakan wahyu berupa Al-Quran merupakan sebuah nikmat besar. Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah min al-ayat. Jadi kehadiran Rasulullah dan kitab yang diterima oleh beliau dari Allah adalah bagian dari nikmat. Kenapa menjadi nikmat? Karena tidak hanya diterima, tetapi Rasulullah juga membacakan, menjelaskan, sehingga kita bisa mentazkiyah diri kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita, dan bahkan bisa mendapatkan nikmat karena kita ini diberikan tugas selain sebagai abdillah juga sebagai khalifah. Dalam kedudukan kita sebagai abdillah, Allah Subhanahu wa taala antara lain berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sebagai khalifah, Allah antara lain menyatakan, wa huwa alladzi ja'ala min khalaqal ardh, ada yang sama dengannya, wa rafa'a ba'dakum 'ala ba'din
tidak hanya sebetulnya menjadi umat terbaik atau sesama manusia. Jadi kalau misalnya kita disematkan oleh Allah kuntum khairal ummah, kalau dibandingkan dengan umat yang lain, umat itu kadang digunakan tidak hanya untuk manusia. Muhammadan fil ardi wa la tayyirin janahi illa ummahum amsalukum. Jadi binatang kata, burung, terbang dan makhluk yang lain itu juga disebut umat. Manusia dibandingkan dengan seluruh makhluknya termasuk malaikat, itu manusia masih lebih unggul sebetulnya, lebih mulia. Jadi khairan, jadi pilihan, jadi keunggulan. Kalau malaikat itu memang tidak ada capeknya, tapi tidak ada inisiatifnya. Mereka itu yaf'aluna ma tu'marun, hanya melakukan apa yang diperintahkan. Kalau manusia bisa bikin masjid Jami Lisan yang tadinya hanya seperti ini, kemudian bisa seperti ini. Malaikat kalau tidak diperintah tidak dilakukan. Tapi kalau dia diperintah apapun bisa dilakukan. Karena itu tidak cocok jadi khalifah. Khalifah itu karena tujuannya musta'maratun fiha, supaya lebih mampu. Makanya jangan manusia menjadi anak buah malaikat. Malaikat itu menurut paham saya bagian dari kelompok al-jin. Jin yang taat itu adalah apa yang menjadi rasul adalah malaikat. Manusia yang menjadi rasul namanya nabi. Kan nanti di situ itu ada mukmin, ada kafir. Nah, manusia dari sisi penciptaannya ahsanul taqwim. Jadi sudah Allah desain kita ini menjadi makhluk terbaiknya. Manusia lahir itu sudah dalam keadaan fitrah, sudah membawa potensi tauhid, potensi iman. Bukankah Allah menegaskan bahwa kita semua lahir itu sudah pernah membuat pernyataan ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Cuma kan manusia ini kadang-kadang ketika sudah lahir lupa Tuhannya, atau cari Tuhan lain, lupa Tuhannya atau cari Tuhan lain. Itu manusia. Makanya kan untuk bagaimana memelihara atau mentazkiyah fitrah kita ini, itu intinya adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Karena manusia sebetulnya kalau dia abaikan perintah Allah, dia lupa Tuhannya. Jadi tugas-tugas kehambaan kita sebagai abdinya substansinya kan zikrullah, supaya melahirkan atau tetap nilai-nilai yang ada dalam ketauhidan keimanan kita itu tetap terjaga. Saya memahaminya misalnya sifat apa ya? Sifat ikhlas itu bawaan dari fitrah. Karena itu supaya ini terpelihara, maka tadi Al-Quran Nabi diutus bercakap menjelaskan pertama itu kan menggunakan apa? Wa yuzakihim, supaya kita ini bisa mentazkiyah kefitrahan kita, sehingga tetap mentauhidkan Allah, dan ketika melakukan sesuatu dia adalah senantiasa menjadi ibadah yang kita lakukan secara ikhlas, sehingga keikhlasan itu terpelihara. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Jadi dalam konteks pengamalan kepercayaan kita sebagai orang yang menganut sebuah din yang dinul Islam, maka kan perintahnya fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Dan karena itu keikhlasan ini dasarnya kan iman. Kalau orang mengatakan ikhlas tapi bukan karena Allah, sebetulnya itu belum murni. Secara sederhana
tidak seperti harapan kita, masih ada kekecewaan, berarti itu belum ikhlas. Ada orang mengatakan, saya ikhlas memberikan sesuatu kepadamu, tapi ketika orang ini kemudian tidak berterima kasih, kecewa. Nah, itu belum maksimal ikhlas. Karena kalau orang memberi karena Allah, kan tidak butuh terima kasih, bukan terima kasih. Dia berbuat karena bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat-sifat yang disebut sifat keikhlasan, kejujuran, itu sebetulnya adalah karena kita masih tetap menjaga kefitrahan kita. Sering saya bilang, kenapa ketika kantin kejujuran itu yang paling bertahan lama adalah di tim KTK? Karena cenderung orang kalau tidak menjelaskan dirinya, semakin dewasa semakin tidak jujur. Jadi hasil penelitiannya, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tidak jujur, kecuali dia senantiasa mentasya dirinya. Nah, dengan mentasya diri, menjaga kefitrahan kita, sebetulnya itu caranya adalah menjalankan tugas kehambaan kita. Kalau tugas kehambaan kita dilakukan tadi ya, itu kan wa'alakum yirulillah ya Allah mukhlisin. Disinilah kemudian kita manusia bisa memiliki karakter atau akhlakul karimah. Ada orang mengatakan kan ada orang tidak beragama akhlaknya jujur juga dan seterusnya. Tetapi kalau kita ingin uji sebetulnya apakah kejujurannya itu murni atau kejujurannya karena takut dikenai sanksi. Karena ternyata orang Indonesia katanya, kalaupun dia kurang jujur atau kurang disiplin, kurang tertib di Indonesia, tapi kalau pergi di Singapura tertib juga. Kenapa? Karena kalau tidak tertib didenda. Jadi bukan keikhlasan membuat dia jujur, tetapi takut sanksi. Nah, bukan itu sebetulnya yang dituntut dalam tugas kita sebagai abdillah. Nah, jadi kalau kita menjalankan tugas abdillah pertama dalam ibadah mahdah, puasa melatih kita jujur, puasa melatih kita memiliki pengendalian, memenuhi kebutuhan fa'aliyah, juga mengendalikan emosi kita dan seterusnya. Salat membuat melatih kita, sujud rukuk kita itu supaya tidak sombong dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana Allah menyiapkan kita menjadi khalifah? Nah, selain dari ini tugas hambaan, kita juga adalah khalifah Allah dan dituntut untuk memakmurkan bumi Allah ini. Manusia memang lahir, instrumen yang dimiliki itu belum fungsional. Allahu akhrajakum min ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Ada yang dihidupkan kalian masyhur. Nah, untuk menjalankan tugas kekhalifahan, Allah membekali kita keunggulan dari makhluk yang lain, yakni yang mungkin secara umum kita sebut sebagai akal, sebagai dasar mendapatkan ilmu. Tetapi kan instrumen akal itu kalau ini bahasa umum paling tidak 3 yang utama. Pertama, kita lahir belum mendengar, punya telinga tapi belum mendengar. Lalu Allah menjadikan wajah musamma. Lalu kemudian wal absar. Tidak semua orang yang punya mata itu bisa melihat. Jadi penglihatan itu namanya absar. Wal afidah. Kalau dasarnya Allah yang misalnya menjelaskan afidah itu adalah sisi dalam dari diri manusia yang sebetulnya menjadi apa ya? Mungkin kalau HP itu kalau ada ini ada alatnya di dalam yang bisa disebut sebagai hati kan, tapi hati itu kalau ada perak kan apa aja
diolah. Yang mengolah itu yang disebut dengan fuad al-afidah. Jadi kalau orang yang tidak normal pikirannya, itu artinya orang yang sakit fuadnya. Jadi tidak selamanya seperti Pak ya, yang tidak digunakan. Makanya Allah kemudian mengingatkan manusia yang mulia ini ketika tidak menggunakan, memanfaatkan penglihatan, pendengaran dan hatinya untuk kemudian bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Apa kata Allah? Kalau pada terang dari ahli al-maktiran dan jin wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dalam teori, dalam epistemologi keilmuan, ini disebut sebagai pendekatan. Kalau mata itu pendekatan menggunakan metode empirik. Kalau pendengaran atau apa ya, disebut sebagai metode yang teoretik, bersifat teoretik. Karena mendengar ini kemudian ada tadi itu intuisi. Kalau dalam bahasa lain ada bayani, ada ruhani, dan ada irfani. Ya, jadi ada teoritis, ada empirik, dan ada kritik. Nah, ketika manusia tidak memanfaatkan ini, itu tidak melatih, tidak mengembangkan. Apa kata Allah? Mulai katakan bantu Allah. Jadi sisi kemuliaan manusia itu ukuran sederhananya adalah sejauh mana dia mengembangkan potensi tadi untuk mendapatkan ilmu. Makanya kan kenapa Allah kemudian langsung mengajarkan kepada Adam ketika para malaikat ini disuruh sujud, lalu kemudian di antara mereka ada yang membanggakan dan disebut sebagai iblis. Jadi karena mereka tidak mau hormat, karena merasa bahwa saya ini kan diciptakan dari api, sementara diciptakan dari tanah. Ada kesombongan. Tetapi begitu Allah allama Adam al-asma, begitu Allah kemudian mengajarkan kepada Adam ilmu, dan itu digunakan tadi instrumen tadi as-sam'a wal absara wal afidah. Jadi manusia semakin dia mengembangkan potensi akademiknya, maka dia semakin mulia. Makanya Allah memberikan reward tentu dengan dasar iman tadi. Jadi dia tetap memelihara ketika hanya dengan iman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Jadi kita ini manusia untuk menjaga sebagai khairul ummah, ya memang perintah pertama diberi Nabi Iqra, baca literasi. Ini harus kuat. Jadi kalau negara kita mau maju, seharusnya pendidikan itu berbiaya, tapi tidak ditanggung oleh masyarakat. Tetap berbiaya banyak. Maksud saya gratis kata orang, supaya orang semua belajar. Tapi kadang-kadang kita ini kalau gratis itu tidak sungguh-sungguh, mumpung gratis ya mau aja saja. Jadi seharusnya negara itu tidak membebankan pembiayaan pendidikan, tetapi harus ketat supaya SDM-nya itu berkualitas. Nah, kenapa? Karena dengan ilmu orang bisa beramal yang saleh, yang baik. Nah, jadi kalau tadi temanya bagaimana korelasi tugas kehambaannya billah dengan tugas kekhalifahan, orang yang memiliki iman yang bagus, ya, iman yang kokoh, yang benar, plus ilmu yang baik. Karena ilmu ini menjadikan orang bisa bekerja secara profesional, maka iman melahirkan ya akhlak yang baik, kemudian ilmu melahirkan kerja yang profesional. Kalau ini digabung, akhirnya menjadi amal saleh. Ketika orang beramal saleh, insya Allah bisa membangun sebuah peradaban yang maju, dan
Kata Rasulullah, khairun nas al-qaulinas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Karena itu dalam memanifestasikan ajaran Islam ini, itu tidak cukup hanya dimensi spiritualitas. Seperti nenek moyang kita beragama itu hanya spiritual. Karena hanya spiritual, Tuhan itu diposisikan sebagai hanya bisa memberikan sesuatu atau menghindarkan sesuatu. Karena hanya bisa memberikan sesuatu atau menghindarkan sesuatu, maka caranya beribadah adalah sholat. Makanya pakai sesajen. Dan ketika berdoa, ya itu seperti baca mantra ya. Begitu dibaca harusnya, karena sudah ada sesajennya. Jadi kalau kita memiliki karakter itu juga, kalau ada mau kita langsung jadi lalu disokong, nah itu cara beragama seperti ini. Nah kita jadi tidak hanya pada dimensi spiritualitas, tapi manifestasi dalam beragama itu harus diwujudkan juga dalam dimensi aksional, mulai pemikiran tadi, lalu kemudian bagaimana kita bertutur kata yang baik, bertindak yang produktif, dan bahkan tindakan kita itu bisa dalam bentuk dimensi institusional. Kalau kita melihat orang sakit dalam Islam, tidak cukup hanya dengan minta air diruqyah lalu dikasih minum. Seharusnya apa manifestasi ini sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah, maka makmurkan bumi ini, lihat orang sakit, pikirkan bagaimana bisa menghadirkan SDM dokter yang baik, perawat yang baik, bidan yang baik, harus bisa membangun institusinya, harus ada kampusnya, ya buka program tertera, ada rumah sakitnya yang unggul, kampus yang unggul, rumah sakit yang unggul. Saya kira wajarlah kalau disebut sebagai rumah sakit Islam, karena unggul. Ya, saya ingin menyampaikan di bagian akhir ini, menunjukkan ketika saya tanya Pak Prof. Kasimata, Prof, kenapa tidak setuju kalau rumah sakit dilalui rumah sakit Islam? Dia bilang, yang saya mau rumah sakit Islami, bukan rumah sakit Islam, tapi dokternya tidak unggul, perawatnya berkorban, kemudian suasananya apa lantainya kotor, itu menghina ajaran Islam. Menyebut rumah sakit Islam tapi kotor, korban dan tidak ahli. Akhirnya kalau kita sakit, cari dokter yang unggul di Cina, Singapura, di mana? Bukan dokter yang Muslim, gitu ya. Karena kita tidak memanifestasikan ajaran Islam mulai dimensi spiritualnya, dimensi aksionalnya, dan dimensi institusionalnya. Karena itu insya Allah dengan menyadari kita sebagai abdillah beragama bukan hanya spiritualitas, dan tetapi ketika kita juga menyadari sebagai abdillah, maka manifestasi beragama itu adalah menyangkut dimensi spiritualitas, aksional dan institusional. Maka bangunlah peradaban di bumi Allah ini, semakin banyak bisa memberikan manfaat, maka semakin banyak pahala menjadi bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Maka Nabi mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Siapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita, itu tempat menyiapkannya di dunia, dan semakin banyak memberi manfaat, insya Allah Nabi sudah menegaskan akan semakin banyak manfaat, akan semakin banyak pahala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak sekedar menduga, tetapi kita segera